Orang Kristen boleh nggak sih ikut Imlek kan? Bukan kumpul keluarganya atau makan-makannya, apalagi angponya, yang perlu kita perdebatkan. Itu sih asik-asik aja. Yang harus kita perhatikan justru filosofi di baliknya. Apalagi Imlek 2026 ini kan masuk ke tahun kuda. Biasanya narasi yang akan kenceng itu soal kekuatan, kecepatan, keberanian, atau ambisi untuk menjadi pemenang. Pokoknya siapa yang paling gesit, dia yang akan sukses. Nah, di sini perlu kita lebih alert. Kita nggak bisa menelan mentah-mentah pola pikir yang terlalu mendewakan kekuatan diri sendiri atau hostile culture yang kebablasan. Alkitab bahkan sudah mengingatkan kita di Amsal 21 ayat 31, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Tapi ingat ya, jangan sampai gagal paham. Ayat ini nggak nyuruh kita untuk duduk santai. Perhatikan kalimatnya, kudanya tetap harus diperlengkapi. Artinya, kita tetap harus kerja keras, harus aktif, dan harus punya gairah yang tinggi dalam melakukan bagian kita. Kita tetap perlu punya skill, strategi, dan semangat yang menyala. Lalu bedanya di mana? Bedanya adalah kita mempersiapkan kuda kita sehebat mungkin, tapi kita nggak menaruh rasa aman dan iman kita kepada kuda tersebut. Kita bekerja dengan semangat karena itu ibadah kita, tapi kita tahu penentu akhirnya tetap Tuhan, bukan sekedar kehebatan rencana kita. Dalam prinsip kerajaan Allah, hidup kita itu nggak ditentukan oleh seberapa kencang kita lari atau seberapa hebat performance kita di mata orang lain. Apa kata Raja Salomo? Baca Pengkhotbah 9 ayat 11. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat lari, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Tuhan sedang mengingatkan bahwa menjadi yang tercepat bukan jaminan segalanya akan berjalan sesuai keinginan kita. Kalau kita jalan tanpa Dia, Tuhan itu nggak terkesan dengan kegagahan atau agresivitas manusia yang sombong. Dia lebih berkenan kepada orang yang tahu diri, yang bekerja dengan maksimal, tetapi tetap takut akan Dia, dan yang berharap pada kasih setianya. Jadi masalahnya bukan pada simbol kudanya, tapi pada mentalitas kita. Jangan sampai kita merasa aman hanya karena kita merasa lebih pintar, lebih siap, atau lebih kuat dari orang lain. Logika Tuhan itu seringkali terbalik dengan dunia. Dunia bilang yang kuat yang menang, tapi Tuhan bilang yang bersandar dan berharap kepada Roh Kudus yang akan bertahan. Itu sebabnya buat aku Imlek perlu dirayakan, tapi harus dimaknai ulang. Jadikan momen ini untuk silaturahmi, bersyukur kepada Tuhan atas keluarga, dan refleksi diri. Tahunnya boleh tahun kuda, tapi hidup kita jangan sampai digerakkan oleh ambisi kuda yang liar, tapi oleh Tuhan yang menuntun langkah kita. Dunia memang memuja kecepatan dan hasil, tapi kita punya pegangan yang berbeda. Masa depan kita bukan ditentukan seberapa gagah kita berlari, tapi siapa yang memegang kendali atas hidup kita. Amin.